Iya mas, nih, maaf, saya izin untuk buka muka kamu supaya saya itu bisa melihat lebih jelas lagi. Boleh? Baik, nih. Bahkan ini sampai ke leher juga ya teman-teman. Harus hati-hati. Ini juga baunya dari dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian yang di rumah? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan semoga kalian itu dilancarkan rezekinya. Dan ingat buat teman-teman, zaman sekarang itu kalian harus berhati-hati ya, karena PPKM sedang naik-naiknya lagi ya Mas Edi ya. Betul mas. Dan ini juga penyakit tuh sekarang semakin menyebar luas, jadi harus hati-hati, jaga kesehatan kalian. Dan ini juga malam kali ini saya temani oleh Mas Edi. Gimana mas kabarnya mas? Selalu baik dong mas. Baik ya mas? Iya mas. Alhamdulillah jika Mas Edi baik, walaupun katanya itu rada sakit ya bagian sini ya mas, hatinya ya mas. Kok mas Baul tahu sih? Tahu lah, kan saya juga punya orang yang ya bisa bertukar cerita gitu tentang Mas Edi juga. Iya mas Baul. Dan ini buat teman-teman juga seperti yang saya bilang ya, jaga kesehatan. Dan ini saya akan melakukan penelusuran di area ini. Ini tuh perkebunan apa ini ya, pohon cengkeh ya mas? Pohon cengkeh kayaknya. Iya, ini pohon cengkeh ya teman-teman. Tapi ini udah lama nggak terawat. Udah hampir 4 bulan ini katanya. Bisa dilihat juga nih kondisinya ya. Nih, harusnya kalau ini terawat itu dibersihkan ya Mas Edi ya. Betul mas. Dan ini teman-teman, saya sempat mendatangi tukang kebun yang menjaga kebun cengkeh ini. Itu katanya ya benar udah 4 bulan nggak dirawat karena beliau itu ketakutan. Beliau itu ketakutan karena semenjak, maaf, si pemilik kebun ini atau bosnya dia itu meninggal. Katanya sih ya, ini jadi angker tempat ini. Tapi nggak katanya sih mas, emang ini angker ya mas. Udah kerasa kan? Iya mas, saya Ini dari masuk ke sini juga saya udah merinding mas. iya teman-teman, ini saya juga udah merinding di sini ya. Bahkan di sini saya udah merinding, cuman ketutupan baju jadi nggak kelihatan. Ini emang angker. Dan saya tanya ke dia kenapa kok bisa jadi angker, dia itu nggak jawab. Si tuang kebun tersebut nggak jawab teman-teman. Dan bahkan dia itu bercerita kepada saya itu pernah melihat beberapa kali itu ada penampakan di sini. Penampakan seorang wanita teman-teman. Dan awalnya sih ya dia itu kan nggak tahu, mencoba untuk mendekati tapi tiba-tiba menghilang. Dan itu mulai saat itu mereka itu takut. Si tuang kebun tersebut itu takut. Jadi ya sekarang udah terbengkalai nih ya mas. Ini emang yang saya rasakan ini emang auranya itu dapat banget, kerasa banget. Emang banyak kejanggalan juga di sini. Ini juga Mas Edi tadi ngerasa nggak kayak ada yang ngikutin kita. Iya mas. Sampai tadi saya itu baca doa dulu supaya nggak ngikutin di belakang Mas Edi ya. Iya mas. Jadi seperti itu teman-teman. Emang di sini tuh udah berbeda, katanya dulu sih enak-enak aja nyaman, tapi sekarang udah nggak bersahabat teman-teman. Jadi sini. Ini juga bisa dilihat juga ya kondisinya. Bener-bener ya ginilah. Kalau ini punya saya sih tetap saya rawat sih, ini pohon cengkeh lumayan loh. Dan ini teman-teman, jadi kita nggak usah kelamaan ya, kita langsung mulai aja untuk menguak tentang apa yang terjadi di kebun ini supaya kita bisa cepat ya membereskan masalah yang ada di kebun ini ya teman-teman. Kita mulai dengan bismillah. Masih siap? Siap mas Baul. Baca bismillah mas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini kalau kata sih badannya sampai mana ya mas? Saya kurang tahu mas. Saya juga kurang tahu teman-teman. Katanya ini kebunnya itu sangat luas ya, sangat lebar. Itu bentuknya katanya itu persegi panjang, cuman memanjang ke atas. Tapi saya nggak tahu sampai mana. Kalau tadi sih kita baru masuk sedikit ya mas, di bawah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita ke atas ini bun batu mas. Juga ini teras sering ya menanjak gitu teman-teman. Ini tadi saya juga udah coba untuk memanggil sosok sebelum kita melakukan rekaman ini. Cuman nggak ada yang menjawab salam saya. Mereka ada, mereka melihat kita, cuman kayak salam saya itu diabaikan sama mereka teman-teman. Jadi ini saya akan mencoba untuk memanggilnya untuk yang kedua kalinya. Semoga aja saya dapat jawaban, dan semoga aja ini yang menjawab sosok yang dibilang sama tukang kebun tersebut yang suka menampakkan dirinya di area perkebunan cengkeh ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah ini mas, sambil baca doa ya mas, biar nggak diganggu mas Edinya ya.
Siap Mas Baul. Saya akan mencoba untuk memanggilnya lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu, sosok yang menghuni di area perkebunan cengkeh ini, harap hadir. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Tapi ini yang saya rasakan, mereka itu ada, cuman nggak berani menjawab gitu. Ya entah mereka itu nggak berani atau mereka itu nggak mau, saya nggak tahu. Assalamualaikum. Wahai kamu sosok yang suka menampakkan diri kamu di sini, tolong jawab salam saya dan hadir di sini. Malah terdengar suara burung ini ya. Coba kita ke arah sini, Mas. Aduh. Tapi kalau ke sana juga semakin rimbun ya. Mas Edi, ini baunya benar-benar sangat menyengat ya. Ya Mas, ini bau dari mana Mas Baul? Nggak tahu ini. Nih kan, nih baunya ini bercampur ya, Mas Edi ya. Betul Mas Baul. Tapi ini lebih banyak bau busnya teman-teman. Ini ada bau seperti aroma bunga melati, cuman ini ada bau busnya juga, malah lebih kerasa bau busnya ini. Seperti ini. Bentar, Mas. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Di mana kamu? Di bawah. Seperti ini teman-teman. Ini ada sosok yang memanggil nama saya tadi. Dan dia itu menyuruh kita untuk menemui dia teman-teman. Ayo Mas. Dia itu sudah ada di sekitar sini Mas. Dia bilang di bawah Mas. Di bawah Mas. Iya. Berarti jalan yang kita lalui tadi. Mas Edi. Lewat sini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti Mas. Mas sini Mas. Astagfirullahaladzim. Kelihatan Mas Edi teman-teman? Allah Akbar. Itu ada orang Mas? Enggak Mas. Ini bukan orang. Bukan orang Mas. Dia adalah sosok yang memanggil nama saya. Auranya juga udah kerasa ini. Jelas nggak Mas ini? Kalau kurang jelas bisa mendekat tapi jangan terlalu dekat Mas. Ya Mas Baul. Assalamualaikum. Saya sudah datang menemui kamu sesuai dengan yang kamu minta. Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Kamu yang punya perkebunan ini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Bentar. Astagfirullahaladzim. Jadi si ibu ini ya teman-teman, dia adalah pemilik dari perkebunan ini. Dan dia yang saya bilang yang udah meninggal, terus setelah dia itu meninggal perkebunan jadi angker. Astagfirullahaladzim. Berarti maaf, Anda yang selalu menampakkan dirinya di sini sampai tukang kebun yang menjaga kebun Anda ini juga ketakutan. Astagfirullahaladzim. Apa maksud Anda melakukan hal itu? Maksud Anda coba ceritakan. Anda sering menampakkan diri di sini itu membuat tukang kebun yang melakukan kebersihan di kebun Anda jadi takut. Dan bahkan menakuti warga juga. Coba diceritakan. Kamu nggak bisa tenang. Seperti itu. Kenapa kamu nggak bisa tenang? Dan ini maaf, ini kamu bisa jadi seperti ini. Ini bisa dilihat ya, Mas Edi teman-teman. Ini maaf mukanya itu gosong,
campur hancur, campur kayak ada darahnya ya mas. Betul mas bro. Nih, maaf, saya izin untuk buka muka kamu supaya saya itu bisa melihat lebih jelas lagi. Boleh? Baik. Nih, Allah Akbar. seperti. Bahkan ini sampai ke leher juga ya teman-teman. Harus hati-hati. Ini juga baunya dari dia ya, masih dia, teman-teman. Baik, silakan lanjutkan cerita kamu. Dan kamu jawab pertanyaan saya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi alasan kamu seperti itu dan itu karena azab atas perbuatan kamu. Astagfirullahaladzim. Dan kenapa kamu nggak tenang? Hah? Karena kamu itu nggak punya amal untuk bekal kamu di alam kubur. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Edi, dia tuh bilang katanya kenapa dia bisa seperti ini, nggak tenang, bergentayangan dan maaf, mukanya itu hancur seperti itu. Itu karena dia itu nggak punya amal untuk menemani dia di alam kubur. Ini bisa dibilang sebagai siksa kubur ya mas dia, ataupun azab ini teman-teman. Tapi kenapa kamu bisa sampai nggak punya amal? Kamu itu kan orang kaya. Bahkan ini kebun cekay ini kan luasnya itu 1 hektar lebih kan. Astagfirullahaladzim. Gak pernah sedikit pun kamu melakukan hal itu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini teman-teman, alasan kenapa dia itu gak mempunyai amal sama sedikit pun itu karena sewaktu dia itu masih hidup dulu, dia itu gak pernah sholat. Gak pernah sholat setelah dia itu mendapatkan harta kekayaannya. Jadi setelah dia itu kaya, dia itu sudah sibuk dengan dunia sendiri teman-teman. Dan dia itu juga cerita dulu waktu masih kecil itu sebenarnya rajin sholat, rajin mengaji, dan itu selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, supaya dia itu bisa sukses. Namun setelah dia itu sukses, setelah dia itu mempunyai banyak harta, dan keinginannya itu terkabulkan, doanya terkabulkan, justru dia itu lupa dengan yang memberikan semua itu kepada dia. Sampai dia itu nggak melakukan ibadah sholat dan bersedekah sama sekalipun. Jadi ini bisa dibilang Allah itu mengasihkan dia itu harta, waktu, dan kehidupan, tapi sama ibu ini itu nggak dimanfaatkan. Kewajiban dari ibu ini untuk beribadah itu nggak dijalankan teman-teman. Seperti itu. Ibu itu kan keinginannya udah dikabulkan. Kenapa ibu itu nggak beribadah bu? Dan harta yang ibu dapatkan itu kan titipan dari Allah bu. Kenapa ibu nggak mensedekahkan juga? Harta ibu kan banyak. Astagfirullahaladzim. Dia bilang enggak, itu harta milik saya. Saya dapatkan itu hasil dari kerja keras saya, bukan dari doa saya, bukan dari Allah. Itu bilang seperti itu teman-teman. Ini salah ya teman-teman. Jadi jangan ditiru. Tapi ibu nggak bisa seperti ini tanpa doa dari Allah, tanpa Allah yang mengendakinya bu. Oh iya. Maka daripada itu sekarang ibu ini menyesal dan selalu merasa kesepian dan tersakiti. Sempat melihat api neraka. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Oh jadi muka ibu yang gosong itu karena melihat api neraka. Nauzubillahi min dzalik teman-teman. Ini harus hati-hati ya buat kalian. Maaf bu, saya nggak bisa menolong ibu untuk menghilangkan semua yang
terjadi kepada ibu. Ini semua terjadi atas perbuatan ibu sendiri. Coba aja dulu ibu ini rajin sholat, rajin beribadah, terus juga sering bersedekah bu, dengan apa yang telah ibu terima gitu. Pasti ibu nggak akan seperti ini. Emang bu, penyesalan datang itu terlambat bu. Di akhir itu pasti penyesalan bu. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu ini sangat menyesal teman-teman, karena ibunya telah menyia-nyiakan kesempatan dia, menyia-nyiakan waktu hidup dia hanya untuk duniawi, bukan untuk akhirat. Sebenarnya itu yang penting itu untuk akhirat teman-teman. Dunia ini hanya sementara, hanya titipan. Ibu ini punya anak nggak? Punya keluarga nggak? Oh, punya anak berapa? 3. Ibu, seperti ini. Ini saya sedikit saran buat ibu supaya ya ibu itu merasa teringankan ya. Saya nggak tahu ini bisa meringankan atau tidak. Yang penting ini hanya sekedar saran. Saya ingin meminta kepada ibu untuk menjual sebagian tanah ini bu, supaya ibu itu uangnya itu bisa digunakan untuk bersedekah ataupun menyumbang ke anak yang membutuhkan, ke anak yatim atau piatu bu. Itu biar lebih berkah loh bu. Daripada sekarang kan maaf ibu itu udah nggak mengurusi tentang dunia lagi kan bu. Ya, jadi saya meminta kepada ibu, jika ibu ini ingin sedikit teringankan, tolong jual ini aja bu. Nanti biar saya bilang ke keluarga ibu. Gimana? Kok ibu ingin didoakan juga oleh anak-anak ibu? Baik bu, nanti saya akan sampaikan ke anak-anak ibu untuk mendoakan ibu. Iya, saya juga akan sampaikan juga pesan-pesan ibu kepada anak ibu. Tapi gimana, ibu mau nggak mengikhlaskan sebagian dari tanah ini untuk dijual? Ini hanya saran dari saya bu, gimana? Alhamdulillah. Baik bu, semoga dengan nanti jika uangnya itu bisa disumbangkan ya bu, ibu itu dapat sedikit cahaya untuk menemani ibu di alam kubur bu. Baik, saya di sini juga akan membacakan doa ibu. Semoga ibu bisa tenang ya bu, dan ibu itu ya bisa tenang, nggak di sini lagi bu. Kasihan bu, tuang kebun mau bekerja jadi nggak terurus seperti ini bu kebunnya bu. Baik, saya harap ibu bisa tenang ke alam ibu dan gak usah datang ke alam dunia lagi bu. Ibu udah beda alam. Saya kirimkan Al-Fatihah buat ibu. Tapi setelah ini ibu pergi ya. Baik, ini teman-teman, Mas Edi, ini bantu bacakan Al-Fatihah ya, supaya ya setidaknya kita itu bisa mendoakan arwah untuk ibu ini, biar dia itu bisa tenang ya, nggak berkencangan lagi. Baik, ini Mas Edi teman-teman, baca Al-Fatihah ya, biar dia itu bisa pergi dari sini dengan tenang dan nggak mengganggu warga dan pemilik dan tuang kebun di sini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacaan kamu Al-Fatihah, tapi setelah ini kamu pergi, jangan datang lagi tempat ini ataupun dimanapun ya. Baik, Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Mas, teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ya ini bisa diambil pelajaran juga ya. Dan mungkin nanti setelah ini saya juga harus ke keluarga tempat pemilik ini ya, kebun segai ini, karena untuk ya perundingan hal tadi. Dan mungkin setelah ini juga saya harus menyerahkan video ini dulu, supaya saya harus minta izin juga untuk diupload ya Mas Edi ya teman-teman, biar nggak ada salah paham. Dan ini buat teman-teman yang di rumah bisa diambil hikmahnya ya. Jika kalian itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah ya, dan jika doa kalian itu terkabulkan, yang pertama itu kalian harus bersyukur, ucapkan rasa terima kasih teman-teman, biar lebih berkah. Dan yang kedua, jika doa kalian yang ingin kalian jadi sukses, jadi dokter apapun, jadi apa itu terkabulkan juga, kalian itu harus bersedekah. Karena bersedekah itu penting teman-teman ya, buat bekal amal kalian.
Dan ingat, jangan tinggalkan sholat. Ibu ini tadi, itu meninggalkan sholat, tidak beribadah, tidak bersedekah, itu gelap di alam kubur teman-teman. Sempit, nggak ada yang menemani pun. Dan bahkan tadi itu dia itu sempat bilang, sempat melihat api neraka dan langsung terbakar itu seluruh tubuhnya. Itu hati-hati ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah juga ini udah menghilang juga baunya ya mas. Udah nggak bau seperti tadi juga teman-teman. Jadi saya ingin memberikan pesan buat kalian, jika kalian itu diberikan rezeki, maka ya seperempat ataupun sedikit dari rezeki itu kalian sedekahkan, baikkan ke anak yang membutuhkan, ke orang yang membutuhkan, ke anak yatim atau piatu, itu bebas. Yang penting kalian itu bersedekah ya. Itu sebagai rasa berterima kasih atau ucap syukur kepada Yang Maha Kuasa dari kita. Karena tanpa kehendak Yang Maha Kuasa, kita itu nggak mungkin mendapatkan hal yang kita inginkan teman-teman. Jadi bersedekahlah. Lagian juga bersedekah itu kan nggak perlu nominal yang banyak gitu. Yang penting kita itu ikhlas memberikan ya teman-teman. Ikhlas bantu. Ya, biar itu juga bisa membuat kita itu jadi ada temennya di alam kubur. Karena jika kita itu bersedekah, kita pasti akan mendapatkan amal ya mas. Dan amal itu akan memberikan cahaya kepada kita di alam kubur nanti teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ingat, rajin bersedekah, rajin beribadah, dan yang penting harus sholat. Jangan sampai nggak sholat buat yang agama muslim. Dan buat yang kalian yang non muslim ya ikutilah agama kalian. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan kalian dan Tuhan kita masing-masing. Dan mungkin ini udah cukup ya mas. Ini juga auranya udah sedikit bersahabat ya mas. Iya mas Bol. Jadi ini buat teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Dan di sini saya akan langsung pergi dari tempat ini untuk segera mencari pihak keluarga. Mungkin saya langsung ke tempat tuang kebunnya dulu ya mas untuk menanyakan ya mas. Baik, buat teman-teman, saya Mas Baul dan Mas Edi pamit undur diri. Ingat, jangan di-skip pertanyaan, tonton dari awal sampai akhir ya. Karena biar kita semakin bersemangat dalam bantu warga ya mas. Iya mas Bol. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah agamanya mas. Udah mas, udah mendingan ini sih mas. Ya udah kita pergi mas. Bismillahirrahmanirrahim.